Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang beranggotakan Jafan Dalas Najasa Fatahila, Diandra Nazira Ansar, Muhammad Wafi Amrila, dan Zikri Maula Salam, yang dalam kesempatan kali ini akan membahas serta mempresentasikan salah satu materi yang terdapat dalam mata kuliah Hukum Perikatan, yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian. Sesuai dengan namanya, perikatan yang lahir karena perjanjian merupakan bentuk perikatan yang lahir dikarenakan dua orang atau lebih melakukan kesepakatan atau persetujuan, baik untuk keuntungan pribadi maupun keuntungan bersama. Nah, dari mana kita mengetahui bahwa perikatan seperti ini ada, atau dari mana kita bisa mengetahui bahwa perikatan seperti ini memang diatur? Ialah kalian bisa melihat dalam pasal 1233 BW, di mana tertulis di dalam situ ialah tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Nah, pada kalimat tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan itu merupakan bukti awal bahwa memang dijelaskan adanya perikatan yang lahir karena perjanjian. Nah, dalam BW juga diatur di bab kedua tentang perikatan-perikatan dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Nah, pengaturan ini dimulai pada pasal 1313 dengan menyatakan apa itu perjanjian, yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk hal itu, dalam presentasi kali ini kami akan membaginya dalam beberapa konten atau dalam beberapa submateri. Yang pertama ialah istilah dan definisi perjanjian, 2 teori-teori yuridis dan konseptual tentang perjanjian, 3 syarat-syarat dalam perjanjian, 4 bagian-bagian dari perjanjian, 5 asas-asas dalam perjanjian, dan 6 subjeknya perikatan. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu istilah dan definisi dalam perjanjian. Nah, untuk pertama, kita definisikan dulu secara terminologi atau bahasa. Nah, perjanjian dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai kontrak atau agreement. Sedangkan dalam bahasa Belanda sering disebut sebagai overeenkomst. Nah, BW sebagai produk peninggalan kolonial Belanda, dalam menerjemahkan overeenkomst, para pakar memiliki perbedaan pendapat atau bisa dibilang memiliki perbedaan kosakata dalam menerjemahkan overeenkomst ini. Terdapat 2 contohnya, ialah yang pertama ialah BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diterjemahkan oleh Profesor L. Subekti SH dan L. Jitro Sudibojo. Profesor L. Subekti SH dan Jitro Sudibojo menggunakan kata perjanjian dalam mengartikan overeenkomst ini. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1313. Nah, sedangkan dalam BW terjemahan JDIH Mahkamah Agung RI digunakan kata persetujuan dalam mengganti kosakata overeenkomst. Walaupun begitu, kedudukannya menurut saya itu sama, yaitu perjanjian dan persetujuan itu sama. Jadi baik persetujuan maupun perjanjian dapat diartikan sebagai overeenkomst dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW ini. Nah, pengertian BW bagaimana? Pengertian BW dapat ditemukan pada pasal 1313 BW, di mana dituliskan bahwa suatu perjanjian atau suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam definisi ini terdapat beberapa unsur atau beberapa poin-poin dalam mengacukan perjanjian menurut KUHP BW. Yang pertama ialah perbuatan. Kosakata perbuatan mengacu pada perbuatan hukum dikarenakan memberikan akibat hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian. Yang kedua ialah kalimat satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, kalimat ini mengacu pada syarat adanya suatu perjanjian, yaitu subjek hukum dari perjanjian itu. Ketiga ialah mengikatkan dirinya. Kalimat ini mengacu pada akibat hukum berupa keterikatan seseorang yang muncul karena kehendaknya sendiri yang telah disepakati oleh pihak lain. Nah, kekurangan dari definisi ini ialah definisi perjanjian dalam definisi ini sangatlah luas dalam konteks bahwa tidak hanya dalam hukum
kekayaan saja, melainkan dapat dimasukkan dalam hukum keluarga seperti perkawinan, bisa disebutkan sebagai perjanjian dalam suatu perkawinan, ataupun hukum-hukum lainnya. Oleh sebab itu, kami menyimpulkan bahwa perjanjian, sebuah definisi perjanjian yang benar ialah perjanjian adalah suatu kesepakatan dengan makna kedua pihak mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Jadi kami membatasi perjanjian dalam perikatan ini sebagai perjanjian yang hanya terjadi pada ruang lingkup harta kekayaan saja, tidak mencakup hukum keluarga seperti pernikahan dan sebagainya. Kita lanjut pada materi kedua, yaitu teori-teori yuridis tentang perjanjian. Pasti pada bertanya, kenapa sampai ada teori dalam suatu perjanjian? Apa sebenarnya kegunaan teori itu? Nah, dalam membuat perjanjian pastinya harus ada kata sepakat atau deal. Nah, teori-teori ini berguna dalam menentukan kapan terjadi suatu perjanjian berdasarkan berbagai faktor di dalamnya, seperti kapan kesepakatan terjadi. Apakah kesepakatan terjadi ketika para pihak saling mendengar satu sama lain, ataukah kesepakatan terjadi ketika para pihak saling menandatangani perjanjian satu sama lain? Nah, di sini akan dibahas beberapa contoh. Tapi pertama kita cari tahu dulu, untuk mempermudah dalam menjelaskan teori ini, saya telah melampirkan contoh kasus atau sebuah ilustrasi singkat sehingga dapat dipahami secara lebih rinci mengenai bagaimana teori-teori tersebut dapat berguna atau dapat masuk dalam suatu perjanjian. Contoh kasus. Nah, saya akan bacakan contoh kasusnya. Pada tanggal 17 September 2024, Mas Java sebagai pedagang elektronik di Papua Barat mengirim email penawaran produk terbarunya, yaitu mesin rumput S8000 kepada langganannya yang bernama Mas Lubas di Semarang. Namun dikarenakan koneksi internet yang tidak stabil akibat lokasi Mas Java yang berada di atas kapal laut Pelni bernama Gunung Dempo, email yang dikirim Mas Java kemudian tiba sehari setelahnya, yaitu pada tanggal 18 September 2024. Setelah 1 hari berpikir, Mas Lubas akhirnya berkeputusan untuk menerima tawaran tersebut dan menulis email negosiasi harga produk tersebut pada tanggal 19 September 2024. Pada tanggal 20 September 2024, Mas Lubas mengirim email balasannya yang diterima oleh Mas Java pada hari itu juga. Nah, ingat-ingat saja tanggal dan kejadian yang terjadi pada kasus ini. Nah, setelah kami ceritakan ilustrasinya, sekarang kita coba untuk menghubungkannya pada teori-teori perjanjian. Yang pertama ialah teori penerimaan, Orphan's Theory. Nah, menurut teori ini, perjanjian terjadi ketika pihak yang menawarkan telah menerima jawaban dari pihak yang ditawari. Maksudnya apa? Nah, sesuai dengan contoh kasus, maka yang terjadi ya persesuaian kehendak terjadi pada tanggal 20 September 2024 ketika Mas Java menerima email balasan dari Mas Lubas. Menurut teori ini, perjanjian hanya akan terjadi atau telah terjadi ketika pihak yang menawarkan, atau bisa dikira saat ini ialah saya, telah menerima jawaban dari pihak yang ditawari, atau dalam kasus ini ialah Mas Lubas. Jadi Mas Lubas telah mengirimkan jawabannya kepada saya. Nah, menurut teori ini, itu bisa diartikan sebagai suatu hal dalam kata sepakat, atau bisa dibilang sebagai perjanjian sudah dilaksanakan. Kemudian lanjut teori kedua, yaitu teori pernyataan atau uniting theory. Menurut teori ini, persetujuan terjadi pada saat pihak yang menerima tawaran mengeluarkan pernyataan tentang penerimaan tawaran. Dalam contoh kasus, persesuaian kehendak terjadi pada tanggal 19 September 2024 ketika Mas Lubas menulis email balasan untuk Mas Java. Nah, apa yang berbeda dari teori pertama, yaitu pada teori ini perjanjian terjadi ketika pihak yang ditawari telah mengeluarkan pernyataannya mengenai tawaran tersebut. Jadi pihak penawar tidak perlu harus menerima jawabannya. Ketika pihak yang ditawari sudah mengeluarkan pendapat atau pernyataannya, itu telah terhitung sebagai suatu persetujuan atau suatu perjanjian. Dikatakan sebagai awal mula perjanjian terjadi. Nah, sedangkan teori pertama, perjanjian baru terjadi ketika pihak yang menawarkan telah menerima jawaban atau telah menerima pernyataan dari pihak yang ditawarkannya tersebut.
Nah, kemudian ada teori ketiga, yaitu teori pengiriman atau versions theory. Menurut teori ini, persetujuan terjadi pada saat pihak yang menerima tawaran sudah mengirimkan berita penerimaan tawaran tersebut. Nah, kalau kita hubungkan dengan kasus atau ilustrasi sebelumnya, maka terjadinya persesuaian kehendak atau terjadinya perjanjian yaitu pada tanggal 20 September 2024 pada saat Mas Lubas mengirim email balasannya. Perbedaannya apa dengan teori pertama dan teori kedua? Ialah persetujuan itu terjadi ketika pihak yang ditawari telah mengirimkan balasan, telah mengirimkan pernyataannya. Jadi dia belum Jadi ketika penawarnya pun belum membaca surat atau pernyataan yang dikirimkan, itu pun sudah terhitung sebagai suatu perjanjian. Walaupun yang sang penawar tidak mengetahui bahwa telah dikirim suatu pernyataan, telah dikirim suatu surat ataupun email balasan dari yang ditawarkan. Berbeda dengan teori pertama atau teori penerima advance teori, di mana diwajibkan bahwa perjanjian terjadi ketika sang di penerima atau dalam kasus ini ada Mas Java telah menerima jawaban dari Mas Lubas. Nah, kemudian teori keempat yaitu teori pengetahuan atau dalam bahasa Belandanya Vernemings theory. Menurut teori ini, persetujuan terjadi bila pihak yang menawarkan mengetahui tawarannya diterima. Maksudnya apa? Maksudnya ialah tidak peduli dari perantara apapun itu, tidak peduli dalam situasi kondisi apapun itu, ketika pihak yang menawarkan sudah mengetahui tawarannya itu diterima sama pihak yang dia tawar, itu sudah terhitung sebagai sebuah perjanjian. Berbeda dengan teori pernyataan yang menyatakan bahwa pihak penerima tawaran harus mengeluarkan pernyataan tentang penerimaan tawaran tersebut. Nah, dalam teori pengetahuan, pihak yang ditawar tidak perlu. Selagi dia tahu bahwa tawarannya disetujui, mau dari berbagai situasi kondisi, itu terhitung sebagai suatu perjanjian. Contohnya, pihak yang mengirim tawaran mengetahui tawarannya diterima dari orang lain yang kebetulan ketemu di jalan. Jadi ada orang lain mengetahui bahwa A dan B ini sudah melakukan perjanjian, dan alhamdulillah si B menerima. Nah, orang ketiga ini ingin memberitahukan kepada A bahwa perjanjian diterima tanpa perlu mendahului pihak B untuk memberitahukan kepada pihak A bahwa penerima diterima atau apapun, itu tetap terhitung sebagai sebuah perjanjian. Dalam contoh kasus ialah pada waktu Mas Lubas akan memasukkan email balasan pada tanggal 19 September 2024, tidak sengaja Mas Lubas bertemu dengan Faik sebagai teman sekantornya yang kebetulan akan pergi ke Papua dan karena itu diberitahu Mas Lubas bahwa ia mendapat tawaran barang dari Mas Java dan menerima tawaran tersebut. Sehingga pada tanggal 20 September 2024 di Papua, Mas Faik bertemu dengan Mas Java dan memberitahukan bahwa tawarannya diterima sama Mas Lubas. Dan itu terhitung sebagai sebuah perjanjian menurut teori ini. Kemudian, setelah teori pengetahuan, ada lagi teori kelima, yaitu teori pengetahuan yang objektif, atau dalam bahasa Belanda yaitu Geobjektivierde Vernemings theory. Nah, ini merupakan bentuk pengecilan dari teori yang awal atau bentuk sempitnya, di mana menurut teori ini persetujuan terjadi bila pihak mengirim penawaran secara akal sehat dapat menganggap bahwa yang ditawari itu telah mengetahui atau membaca surat dari pihak yang menawarkan. Jadi maksudnya apa? Hampir sama seperti teori pengetahuan yang awal, di mana pihak yang menawarkan harus mengetahui tawarannya diterima. Ketika dia mengetahui tawarannya diterima, maka itu bisa disebut sebagai perjanjian. Bedanya apa? Bedanya ialah di sini harus bersifat objektif, di mana harus ada bukti konkret bahwa tawarannya itu memang diterima, tidak hanya dari mulut ke mulut atau dari omongan tetangga. Harus ada bukti konkretnya. Contohnya apa? Membaca surat atau membaca email, membaca pesan WA dan sebagainya. Harus ada bukti konkretnya bahwa dikatakan di situ bahwa saya setuju dengan tawaran Anda. Itu yang dimasukkan dalam teori pengetahuan yang objektif ini. Dalam contoh kasus yang di awal,
terjadinya perjanjian secara objektif sejak Mas Lubas membaca surat tawaran Mas Jafar dan menyetujuinya pada tanggal 19 September 2024. Nah, kemudian ada lagi namanya teori kepercayaan atau Veltrouwens Veltrouwens teori. Menurut teori ini, perjanjian terjadi ketika tawaran yang diberikan benar-benar dapat menimbulkan kepercayaan pada penerima. Maksudnya apa? Hampir sama sesuai teori-teori sebelumnya, namun kali ini harus ada kepercayaan dari pihak yang ditawarkan. Harus bisa menimbulkan kepercayaan bahwa, saya betul-betul menerima tawaran ini. Saya telah membaca betul isi tawaran dan saya menerimanya secara harfiah. Dalam contoh kasus, maka terjadinya persesuaian kehendak antara Mas Jafar dan Mas Lubas ialah pada saat Mas Lubas menerima surat tawaran Mas Jafar dan Mas Lubas percaya pada isi surat tersebut, yaitu pada tanggal 18 September 2024. Kenapa pada tanggal 18 September 2024? Karena pada saat itu Mas Lubas sudah membaca penuh isi surat yang diberikan sama Mas Jafar, sehingga Mas Lubas bisa menyatakan bahwa saya percaya dan saya menerima, atau bisa dikatakan deal dalam tawaran yang diberikan Mas Jafar. Kemudian ada teori terakhir yang disebut dengan teori kehendak atau wills theory. Teori ini menekankan pada faktor kehendak bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima tawaran dapat dinyatakan. Maksudnya apa? Nah, pada teori ini dimaksudkan bahwa penerima tawaran itu dapat menyatakan bahwa dia menerimanya. Contohnya bisa seperti apa? Baik bisa secara tertulis berupa surat pernyataan dia menerima, ataupun secara tidak tertulis, yaitu kesepakatan tangan, saling jabat tangan. Itu kan bisa sebagai bukti bahwa sang penawar sudah berkehendak untuk menyepakati perjanjian. Nah, dalam contoh kasusnya, maka perjanjian terjadi saat Mas Lubas menuliskan email balasan. Karena pada saat itu Mas Lubas sudah karena dalam penulisan email itu pastinya Mas Lubas sudah memberikan suatu kehendak untuk menerima tawarannya yang diberikan sama Mas Jafar. Sayangnya, teori ini kurang mendapat tempat dikarenakan bersifat sangat subjektif. Nah, karena sifatnya subjektif ini, menurut teori ini, yang terpenting dari suatu kontrak bukanlah apa yang dilakukan oleh para pihaknya, tetapi apa yang mereka inginkan belaka. Aspek pemenuhan dari kontraknya sendiri dianggap sebagai urusan belakangan karena yang didahulukan adalah kehendaknya sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat dalam perjanjian. Apa sih syarat-syarat dalam perjanjian itu? Nah, syarat sah dalam perjanjian itu adalah sebuah perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang. Nah, syarat-syarat tersebut tertuang dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Pertama yaitu adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga ada suatu hal tertentu. Yang terakhir adalah suatu sebab yang halal. Nah, untuk syarat-syarat tersebut terbagi lagi atas yang pertama ada syarat subjektif atau syarat yang meliputi syarat kesatu atau kesepakatan. Dan yang kedua ada kecakapan. Dan syarat objektif yaitu syarat ketiga dan keempat. Nah, yang pertama yaitu ada sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yaitu maksudnya itu adalah bahwa dua belah pihak yang mengadakan perjanjian menghendaki sesuatu secara timbal balik sehingga unsur kesepakatan atau kehendak para pihaknya mempunyai arti penting yang dinyatakan pada pasal 1321 BW, yaitu bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena yang pertama yaitu adalah kehilafan, kekeliruan, dan dwelling yang dinyatakan pada pasal 1322 BW yang berbunyikan kehilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kehilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Kehilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan. Jika kehilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya, orang dengan siapa seseorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.
Selanjutnya ada yang kedua yaitu pemerasan, paksaan, atau duang dalam pasal 1323 sampai 1325 BW yang berbunyi 1323 yaitu paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian merupakan alasan untuk batalnya perjanjian. Juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat. Lalu pasal 1324 yang berbunyi paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan dan suatu kerugian. Dan selanjutnya ada pasal 1325 yang dalam mempertimbangkan hal itu paksaan mengakibatkan batalnya usia, perjanjian kelamin dan kedudukan apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah. Selanjutnya ada paksaan atau bedrock yang telah dicantumkan pada pasal 1328 BW yang berbunyikan penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan atas bawah pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Dan penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan. Nah, selanjutnya ada penjelasan mengenai cakap untuk membuat perikatan. Dalam pasal 1329 BW yang menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Dan selanjutnya ada pasal 1330 BW yang menjabarkan kriteria tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah yang pertama yaitu orang yang belum dewasa menurut pasal 330 BW. Selanjutnya ada mereka yang ditaruh di bawah pengampuan menurut pasal 433 BW. Dan yang terakhir ada orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah dilarang membuat perjanjian atau persetujuan tertentu. Selanjutnya ada yaitu suatu hal tertentu atau prestasi. Yaitu prestasi itu harus tertentu dalam bentuk objek dalam perdagangan atau dapat ditentukan jumlahnya. Dan yang terakhir ada yaitu suatu sebab yang halal yang menyatakan bahwa sebab di sini adalah tujuan daripada perjanjian, apa yang menjadi isi kehendak dibuatnya suatu perjanjian. Penjelasan selanjutnya yaitu adalah bagian-bagian dari perjanjian. Nah, secara prinsip, para pihak bebas untuk menentukan dan mengatur sendiri isi perjanjiannya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Nah, bagian-bagian yang ada dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama yaitu ada bagian dari perjanjian yang esensialia, yaitu merupakan bagian utama dan harus ada dari suatu kontrak. Misalnya, bagian tentang harga pada suatu kontrak jual beli, bagian tentang jenis pekerjaan pada perjanjian kerja. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah yang kedua, yaitu adalah bagian dari perjanjian yang naturalia, yang merupakan bagian dari kontrak yang telah diatur oleh aturan hukum. Namun, fungsinya hanya bersifat mengatur saja. Misalnya, dalam jual beli unsur naturalianya terletak pada kewajiban penjual untuk menjamin adanya cacat tersembunyi. Nah, yang terakhir yaitu ada bagian dari perjanjian accidentalia, yaitu yang merupakan bagian dari kontrak yang tidak mendapatkan pengaturannya dalam hukum, namun diserahkan kepada para pihak untuk mengaturnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Misalnya, dalam perjanjian jual beli mobil beserta dengan perlengkapannya yang ditambahkan seperti tape, AC, dan sebagainya. Ya, yang nomor 5 ini ada asas-asas dalam perjanjian. Apa aja sih asas-asas dalam perjanjian? Yaitu yang pertama ada asas konsensualisme. Maka asas ini bermakna bahwa dengan telah dibuatnya perjanjian atau dengan kata lain, dengan telah bersepakatnya para pihak, maka perjanjian tersebut telah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Yang kedua ada asas pacta sunt servanda atau janji itu mengikat. Maka asas ini mengajarkan bahwa suatu kontrak yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum yang penuh dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata. Yang ketiga ada asas freedom of contract.
atau kebebasan berkontrak. Maka, asas ini maksudnya adalah memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau untuk tidak membuat perjanjian, serta bebas untuk menentukan isi dari perjanjiannya sendiri. Namun demikian, asas ini dibatasi dengan adanya rambu-rambu sebagai berikut, yaitu A. Harus dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai suatu kontrak. B. Tidak dilarang oleh undang-undang. C. Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dan D. Harus dilaksanakan dengan itikat yang baik. Yang keempat, ada asas hukum perjanjian bersifat mengatur. Maka, asas ini maknanya adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum, seperti pengaturan tentang para pihak dalam perjanjian, akan tetapi ketentuan ini tidaklah berlaku secara mutlak, dikarenakan para pihak dapat memberikan pengaturan tersendiri terhadapnya. Yang kelima, yaitu ada asas obligatoir, atau asas ini memberikan pengaturan bahwa jika kontrak telah dibuat maka para pihak adalah terikat, tetapi keterikatannya tersebut hanyalah sebatas timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing. Yang keenam, ada subjek perjanjian atau subjek perikatan. Subjek perjanjian atau perikatan ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perikatan atau perjanjian. Secara umum, subjek perikatan terdiri dari dua pihak, yaitu kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang berhak menerima prestasi atau pemenuhan kewajiban dari pihak lain, sedangkan debitur pihak yang wajib untuk melakukan atau memenuhi prestasi terhadap kreditur. Jadi, dalam setiap perikatan minimal ada dua subjek, satu sebagai pemberi hak atau yang disebut dengan kreditur, dan satu lagi sebagai pelaksana kewajiban atau yang disebut dengan debitur. Contoh sederhananya adalah ketika Anda meminjam uang dari teman Anda sebagai debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut, dan teman Anda sebagai kreditur memiliki hak untuk menuntut pengembalian uang itu. Ini adalah perikatan sederhana dengan dua subjek. Selanjutnya ada golongan berlakunya perjanjian menurut BW atau KUH Perdata. Yang pertama adalah perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian. Sesuai pada pasal 1340 BW yang berbunyi perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Yang dimaksud dalam pasal BW tersebut adalah pasal ini menyatakan bahwa sebuah perjanjian atau kontrak hanya mengikat para pihak yang terlibat langsung dalam pembuatan perjanjian tersebut. Artinya hanya pihak-pihak yang menandatangani atau terlibat dalam kesepakatan yang terikat oleh isi perjanjian tersebut. Pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam perjanjian tersebut tidak memiliki kewajiban maupun hak terhadap perjanjian yang disepakati. Mereka tidak dapat menuntut hak ataupun dikenakan kewajiban dari perjanjian itu, kecuali jika terdapat ketentuan lain yang secara eksplisit mengizinkan keterlibatan pihak ketiga. Yang kedua adalah berlaku bagi ahli waris dan mereka yang memperoleh hak. Dalam poin kedua ini ada dua subjek, yaitu memperoleh hak umum dan sifatnya kuantitatif, atau semua ketentuan dalam perjanjian akan jatuh pada ahli waris. Contohnya hutang orang tua yang telah meninggal. Poin yang kedua, memperoleh hak dengan atas hak khusus dan sifatnya kualitatif, atau ketentuan dalam perjanjian akan jatuh pada mereka yang memperoleh hak-hak perjanjian dengan khusus. Misalnya pemilik rumah melakukan perjanjian dengan tetangganya agar tidak membuat cerobong asap, agar tidak mengganggu pemandangan satu sama lain. Ketika tetangga menjual rumah kepada seseorang, maka hak untuk melarang membangun cerobong asap yang dapat menghalangi pemandangan dari hak milik yang dibelinya ikut diserahkan kepada yang bersangkutan. Yang selanjutnya berlaku bagi pihak ketiga. Ada dasarnya perjanjian berlaku bagi mereka yang membuat dan merupakan asas pribadi. Namun pasal 1340 ayat 2 BW memungkinkan menyimpang dari asas tadi.
Secara umum, perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Namun, pasal 1340 ayat 2 BW memberikan pengecualian bahwa perjanjian tidak dapat merugikan pihak ketiga, tetapi dalam keadaan tertentu, pihak ketiga bisa mendapatkan manfaat dari perjanjian tersebut sesuai dengan pasal 1317 BW. Contoh situasi bagi pihak ketiga bisa berlaku. Yang pertama, jika seorang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat tertentu. Contohnya, Wafi memberikan hak milik mobil kepada Zikri, tetapi dengan syarat Zikri harus memberikan motornya kepada Zami. Dalam kasus ini, Zami sebagai pihak ketiga dapat manfaat dari perjanjian antara Wafi dan Zikri. Yang kedua, jika seorang membuat janji untuk kepentingan diri sendiri, tetapi dengan melibatkan pihak ketiga. Contohnya, Ilham berjanji kepada Zaki untuk meminjamkan PS5 miliknya. Namun Ilham hanya akan memenuhi janji itu ketika Wafi mengembalikan PS5 tersebut karena Ilham akan pergi ke ibu kota negara IKN. Di sini, meskipun janji dibuat antara Ilham dan Zaki, pelaksanaannya tergantung pada Wafi sebagai pihak ketiga. Jadi, meskipun asas pribadi dalam hukum perjanjian membatasi dampak perjanjian hanya pada pihak-pihak yang terlibat, terdapat situasi tertentu di mana pihak ketiga bisa memperoleh manfaat dari perjanjian tersebut.